بسم الله الرحمن الرحيم. Ahibati fillah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi itu cerita. Nabi suka cerita. Quran pun sepertiganya isinya cerita. Orang tuh biasanya terbuai mengikuti cerita. Tapi jangan lupa, ketika mendengarkan cerita-cerita, diambil pesan-pesan yang ada dalam cerita tersebut. Sehingga cerita itu bukan untuk menemani tidur kita. Tapi ada pesan indah di sana. Apa cerita Nabi SAW? Kana fiman kana qablakum rajul. Dulu tuh ada satu orang dari umat sebelum kalian. Yang orang ini qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang ini telah membunuh 99 orang. Bayang. Sedangkan kita tahu bunuh satu orang. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh satu orang beriman dengan sengaja, balasan dia neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka sama dia, Allah mengutuk dia, dan bagi dia azab yang besar buat dia. Satu, ini orang bunuh 99. Haibati fillah, jangan meremehkan pembunuhan. Kita lihat di negeri kita nih, berita pembunuhan, na'udzubillah min dzalik, tiap hari. Siapapun engkau harus tahu bahwa saya membunuh itu sebuah dosa yang sangat besar. Kadangkala ada orang yang mengatakan, sudah berangkat kau bunuh dia. Ada pembunuh bayaran. Kasih duit. Aku yang nanggung dosanya. Nggak bakalan. Jangan mau dibodoh-bodohin. Nggak ada orang bisa nanggung dosa orang lain. Lalu yang membunuh aman nggak? Udah ditanggung sama bos. Kembali kepada cerita ini. Ini orang membunuh 99. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu dia tanya, mana orang yang paling pintar? Orang paling alim, paling berilmu. Fadulla ala rahibin fa'atahu. Lalu ternyata dia ditunjukin kepada seorang yang ahli ibadah. Bukan orang berilmu. Perlu diketahui ada perbedaan antara orang berilmu sama orang ahli ibadah. Orang berilmu harusnya ahli ibadah lah. Dia mengamalkan ilmunya. Tapi orang ahli ibadah belum tentu berilmu. Orang ahli ibadah ini orang yang semangat beribadah tapi ilmunya, ya sudah ilmu ibadah dia aja yang dia tahu gitu. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu ini. Fadlul alimi alal abid kafadlil qamari. Keutamaan, fadilahnya, kemuliaannya orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Bukan orang biasa-biasa nih. Top ibadahnya. Itu seperti kemuliaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Haibati fillah. Dia ini tanya orang yang berilmu, dikasih tahu orang ahli ibadah. Kadang-kala kita ngelihat orang ini, ya Allah, suka ke masjid, ya, besok pertama. Kita berpikir, oh ahli ilmu. Ternyata dia ahli ibadah. Sampailah ke orang ahli ibadah ini. Maka dia curhat. Dia cerita tentang kondisi dia. Bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah. Bisa nggak anak tobat? Ini orang nggak berilmu. Maka dia tanya,
Bisa nggak aku tobat? Faqala la, engkau mau tobat? Udah bunuh 99 orang. Mau kembali kepada Allah, mau minta ampunan Allah. Nih orang mengatakan la. Ketika ngomong la, katanya buat apa hidup aku kalau gitu? Jadi dia berpikir dia jadi orang jahat sekalian. Dibunuh nih orang ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah. Bukan orang jahat yang dia bunuh, orang ahli ibadah. Dibunuh sama dia jadi 100. Tapi dia masih penasaran. Di hati dia itu ada keinginan untuk bertobat gitu loh. Sampai kapan aku berbuat seperti ini? Lalu dia tanya lagi, mana orang yang paling alim, kata dia. Fadulla ala rajulin alim. Akhirnya dia dikasih tahu, diarahkan kepada orang yang benar-benar alim. Lalu dia cerita, aku ini sudah bunuh 100 orang. Bisa nggak tobat? Faqalana. Engkau mau tobat? Waman yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangimu dari tobat? Dari antara orang itu sama tobat, siapa gitu? Cuma nih orang alim mengatakan, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Engkau kalau mau tobat, engkau pergi ke kampung ini. Dikasih tahu sama orang alim ini. Ada kampung di sana itu ada orang-orang baik, orang-orang soleh. Fa'budillah ma'ahu. Engkau beribadah di kampung itu. Jadi orang tuh mau hijrah, mau bertobat, kadang-kala konsekuensinya harus meninggalkan kawan-kawan dia. Meninggalkan kampung dia, meninggalkan pekerjaan dia. Ini orang disuruh meninggalkan kampungnya. Dikatakan engkau berangkat ke kampung ini. Di sana ada orang-orang yang soleh, orang-orang baik yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahu. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan orang yang hijrah juga butuh pendampingan. Jangan ditinggal sendirian. Maka dikasih arahan sama orang alim ini, berangkat ke kampung sana, berkumpul sama orang-orang soleh, insya Allah jadi soleh tuh. Wala tarji ila ardik. Jangan balik engkau ke kampungmu. Fa innaha ardusu. Kampungmu itu kampung jahat. Kata dia. Buktinya nih orang bertahan di kampung itu sampai membunuh 99 orang. Ini kampung gak bener nih. Ada kampung-kampung yang gak bener, yang harus ditinggalkan. Famtalaq. Lalu orang ini ngikutin arahan orang alim ini. Hatta idza nasafat tariq, ketika sampai di tengah jalan, atahul maut, mati dia. Belum berbuat amal soleh, satu belum. Cuma dia niat tadi bertobat sudah. Dikatakan bisa tobat, dia tobat sudah. Syaratnya tinggalkan kampungmu, berangkat ke kampung sana. Dia belum beramal soleh. Ketika mati, kita tahu ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Nih, kita tetap harus harap-harap cemas. Entah ketika kita mati, siapa yang mengambil ruh kita. Ketika ruh itu dicabut, apakah akan ditangkap oleh malaikat-malaikat yang membawa kafan-kafan dari surga? Atau akan ditangkap oleh malaikat-malaikat yang membawa kafan-kafan dari neraka yang busuk? Malaikat-malaikat rahmat dan malaikat adab ini bertikai. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat mengatakan itu bersama kami. Nyawa orang ini. Ruh orang ini bersama kami. Kenapa? Ja'at ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Dia itu datang bertobat. Hatinya sudah mengarah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia udah tinggalkan kampungnya. Apa kata malaikat adab? Innahu lam ya'mal khairan. Iya, ucapan malaikat rahmat betul. Tapi kata malaikat adab, tapi dia belum berbuat kebaikan satu pun belum. Belum. Fa'atahum malakun fi surati adami. Lalu datang kepada mereka seorang malaikat dalam rupa manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu dijadikan orang ini sebagai penengah di antara mereka. Kata orang ini, faqisu ma bainal ardain. Ya udah,
dari tempat matinya dia, coba diukur jaraknya. Dia itu lebih dekat ke kampung jahat kampungnya dia atau ke kampung tempat orang soleh. Kemana dia lebih dekat, maka jadi miliknya. Lalu diukur. Mereka dapatin orang ini, disebutkan memang dia datang. Orangnya berangkat dengan dadanya sehingga dia jatuh ke arah yang lebih dekat. Dekatnya hanya sedikit sekali. Perbedaannya itu hanya sedikit sekali. Tapi dia lebih dekat ke kampung orang-orang soleh. Maka malaikat-malaikat rahmatlah yang mengambil ruh dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan juga meremehkan perbuatan dosa.